Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Bulma masuk ke dalam kapsul itu, Caulifla sontak dibuat kaget. Ternyata Bulma masih dapat terhubung dengannya meski dia ada di kapsul itu. Chaba juga terkejut dan penasaran bagaimana kondisi Bulma sekarang. Bulma bilang kalau ini berjalan dengan sangat baik. Ini seperti suite hotel mewah dan Bulma merasa tidak akan terdeteksi oleh Salaga. Jadi dia sangat aman di sini. Bulma juga minta mereka untuk jaga diri mereka baik-baik dan jika dia punya ide atau permintaan, dia akan ngasih taunya. Chaba pun sangat senang mendengarnya dan mereka akan melakukan yang terbaik. Caulifla pun kagum dengan Bulma karena Vegeta sama sekali tidak mirip dengan istrinya. Bulma punya terlalu banyak kelas dan kejeniusan yang tinggi. Begitupun dengan panel yang hanya tersenyum saja mendengar mereka. Lalu Chaba bertanya bagaimana mereka harus mutusin siapa yang akan bertanggung jawab atas perlindungan Bulma. Caulifla pun langsung ngegas dan bilang apakah dia serius dengan itu. Chaba nggak ngerti dengan apa yang Caulifla katakan. Maksudnya Caulifla bilang agar Chaba mendengarkan dirinya sendiri. Karena dia tahu sifat Vegeta pasti akan marah kalau sampai terjadi sesuatu pada Bulma. Panel pun hanya tertawa saja membayangkan itu. Caulifla tahu kemampuan kapabilitas melindungi sangat cocok untuk Chaba. Jadi mereka akan menyerahkan tanggung jawab atas perlindungan Bulma kepadanya. Dan jika Chaba berhasil, setidaknya dia akan bisa meningkatkan harga diri idolanya yaitu Vegeta. Sebenarnya sih Caulifla nggak mau kalau mendapat tugas itu. Kalau gagal bisa bonyok dia dihajar Vegeta. Dengan wajah yang memerah, Chaba bilang kalau Caulifla pasti tahu cara berbicara dengannya. Panel pun nimbrung dan menjelaskan maksud Caulifla adalah dia memiliki keyakinan penuh pada Chaba dan menganggapnya adalah orang terbaik untuk bertarung sambil melindungi dirinya. Caulifla tidak mengatakannya seperti itu, tapi jauh di lubuk hatinya sebenarnya Caulifla menyukai Chaba. Mendengar itu, Caulifla pun langsung malu sampai mukanya juga memerah. Dia meminta panel untuk tidak mencampuri urusannya. Chaba membalas dengan santai, lidah Caulifla pasti akan tercabik-cabik jika mengatakan hal seperti itu kepadanya. Mereka berdua pun lalu tertawa dengan muka Caulifla yang makin malu. Setelah itu, Chaba manggil Caulifla dan minta mereka untuk serius sekarang. Chaba menegaskan setelah iblis sialan itu mereka kalahkan, dia mengajaknya bergabung dengan Kel dan kembali berlatih bersama lagi. Caulifla pun setuju dengan itu. Dia juga minta panel bahwa hanya ada satu hal yang harus dilakukan sekarang. Panel yang mengerti lalu menambahkan mereka memutar balik waktu menemukan iblis Salaga dan melenyapkannya. Maka dari itu Caulifla minta Chaba untuk tidak mati. Begitupun Chaba yang minta Caulifla untuk jangan mati juga. Dia akan melindungi Bulma, selebihnya dia mengandalkan Caulifla. Dengan penuh semangat serta tekad, mereka pun langsung berubah menjadi Super Saiyan. Tapi tiba-tiba, Chaba sontak dibuat kaget, ternyata Bulma lagi-lagi menghubunginya. Chaba nanya apa yang terjadi. Bulma balik nanya kenapa dia tidak dimintai pendapatnya. Tapi yang ingin Bulma kasih tahu kalau versi baru kapsul Hoipo ini memiliki beberapa keunggulan. Jadi dia minta mereka tidak perlu melindunginya dalam pertempuran. Bulma merasa melarikan diri untuk keselamatan membuat demonstrasinya kehilangan daya tariknya. Di dalam kapsul itu Bulma juga dapat memantau mereka dengan jelas seperti layaknya CCTV. Chaba pun hanya terdiam saja mendengar itu. Bulma memperjelas lagi agar Chaba jangan khawatir dan pergilah bersama para gadis untuk berikan yang terbaik. Selain itu, Ki Bulma benar-benar tersembunyi di dalam kapsul. Jadi, kalau sesuatu terjadi kepadanya, bahkan setelah dirinya diperkecil, Bulma sudah mengerti dengan resikonya. Caulifla pun bertanya pada Chaba, apakah kamu sudah mengerti? Panel menambahkan jika Bulma telah memberikan persetujuannya, maka mereka akan membutuhkan seluruh kekuatan Chaba untuk menghadapi iblis itu. Chaba pun langsung paham dengan apa yang dia katakan. Dan Chaba langsung serius dengan Super Saiyan 2-nya serta mereka nggak boleh melakukan kesalahan apapun. Tentunya Caulifla sangat senang mendengar ucapan Chaba. Setelah itu nampaklah mereka dengan Super Saiyan terkuat yang mereka miliki dan bersiap untuk pergi ke medan tempur. Tidak ada lagi keraguan di hati mereka karena Bulma sudah mempercayakan sepenuhnya pada mereka. Di sisi lain, pertarungan Vegeta melawan Amaron pun masih berlanjut. Amaron berkata Vegeta mempunyai kekuatan lebih dari yang diperlihatkan dalam bentuk Super Saiyan Blue ini.
Vegeta pun tidak menjawab dan hanya menunjukkan muka yang serius. Amaron melanjutkan, jika sayangnya dia salah, maka itu akan menjadi hal yang sangat menyedihkan. Dan itu akan menjadi jelas bahwa Bulma bahkan tidak bisa berharap pada Vegeta untuk bertahan hidup sampai akhir. Sambil menunjukkan senyuman Pepsodent, Amaron terus mengejek Vegeta. Pangeran Congak akhirnya membalas. Dia menegaskan dia tidak akan lagi memperhatikan provokasi menyedihkan Amaron. Dasar wajah bulan. Vegeta telah mengenal cabang Caulifla panel luar dan dalam, dan dia tahu mereka tidak akan gagal untuk melindungi Bulma. Lalu Vegeta balik mengejeknya kalau Amaron terlalu cenderung membuka mulut besarnya untuk seorang dewa kehancuran magang, dan biarkan tinju mereka yang akan menyelesaikan pembicaraan ini. Pangeran Congak langsung menaikkan aura Ki-nya lagi dan bersiap untuk melakukan serangan. Sedangkan Amaron gak takut dengan itu, bahkan dia sangat senang mendengarnya. Sambil membesarkan matanya, Amaron mengatakan kalau dia bertemu dengan Vegeta di Sadala, dia berharap pertarungan mereka bisa bertahan selamanya. Sedangkan Vegeta nggak mendengarkan ucapannya. Sebaliknya, Vegeta kaget kenapa dia nggak bisa lagi merasakan keberadaan Bulma. Vegeta yang merasa Bulma mungkin sudah mati langsung menunjukkan kemarahan yang sangat luar biasa. Bahkan otot-ototnya menjadi sangat besar dengan aura mengerikan seperti amukan Broly. Amaron pun langsung menggunakan kemampuannya juga untuk mendeteksi keberadaan Bulma. Ternyata di dalam kapsul itu Bulma sangat aman dan Amaron menyangka Salaga telah berhasil menyelesaikan misinya. Jadi Amaron sangat senang dan kembali mengejek Vegeta. Sedangkan Vegeta hanya diam saja. Namun ditunjukkan kemarahan Vegeta yang akan segera pecah. Amaron yang paham dengan itu menegaskan inilah mereka dan mereka akan menjadi yang terakhir. Setelah itu Vegeta pun langsung ngamuk dengan aura ganas dan menyerang Amaron tanpa peduli apapun lagi. Amaron juga ternyata melakukan hal yang sama. Mereka sama-sama menggunakan kekuatan terakhir untuk menentukan siapa yang mati di antara mereka. Sementara itu pertarungan Raja Sadala melawan Dola juga masih berlangsung. Raja nampak kembali pada bentuk biasa dan sepertinya dia mengalami kelelahan yang parah. Sedangkan Dola nampak masih santai karena sihirnya emang sangat merepotkan. Lalu Raja Sadala merasakan banyak pasukannya telah dimusnahkan di seluruh planet, terutama oleh amukan Broly. Dan dia juga merasakan kalau Parsa telah mati. Gak cuma itu, dia juga nggak bisa merasakan Ki Bulma dan merasa Bulma juga mungkin telah mati. Raja nggak bisa membayangkan bagaimana rasa amarah Vegeta sekarang setelah tahu istrinya telah tiada. Di saat amukan Broly masih belum dihentikan, mereka pun mungkin bakal mendapat masalah lain dengan amukan Vegeta. Sedangkan Dola hanya tertawa mengetahui itu dan rencana yang mereka lakukan ternyata sangat efektif untuk membasmi para Saiyan. Raja Sadala kembali menunjukkan kemarahannya pada Dola karena dia seharusnya bergabung dalam pertarungan sesegera setelah Dola menginjakkan kakinya di tanah mereka. Dengan menolak bertindak cepat, dia telah menghukum mati anak-anak, warga negara dan pasukan Sadala. Dengan tanpa Super Saiyan, Raja Sadala mengeluarkan kekuatan yang tidak kalah mengerikan. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, Raja Sadala ini bisa meningkatkan kekuatannya sampai 10 kali lipat. Sang Raja benar-benar marah dan gak akan membiarkan Amaron serta anak buahnya hidup. Tapi Dola malah tertawa keras mendengar itu dan menegaskan sungguh kata-kata yang besar untuk seseorang yang belum pernah menyentuhnya sekalipun. Artinya meski dengan kekuatan penuh Raja Sadala, Dola mampu mengatasinya dengan teknik sihir yang dia miliki. Nampak Raja Sadala langsung menunjukkan tatapan yang sangat ganas seperti seorang pemburu kejam. Dan benar aja ketika Dola lengah, Raja Sadala langsung menghantamnya dengan keras. Dola yang sudah bonyok sampai memuntahkan banyak darah. Lalu Dola yang melihat kesempatan segera bergerak balik untuk memukul Raja Sadala. Tapi ternyata pukulan itu dapat dihindari sang Raja dengan mudah. Lalu Raja balik memukul perutnya lagi hingga Dola nggak dapat menghindar. Dola yang kesal dihajar terus begini nampak sangat marah dan ingin membalasnya. Tapi tiba-tiba Dola dibuat terkejut lagi melihat sesuatu terjadi pada Raja Sadala. Ternyata Raja menciptakan sebuah senjata energi dengan efek listrik yang mengelilinginya. Bahkan sampai gelangnya aja terbelah dua menerima hamparan listrik itu. Tiba-tiba Raja menyerang Dola dengan cepat hingga tangan kiri Dola langsung terpotong. Hal itu pun buat Dola kaget karena gerakan Raja Sadala jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dola berpikir dia harus mencari cara lain untuk mengalahkan orang itu. Tapi lagi Raja Sadala mengarahkan tangannya pada Dola yang membuat Dola makin gak bisa berbuat apa-apa. Sebelum menghabisinya, Raja Sadala menegaskan jika Dola iblis hiduplah begitu damai dalam kegelapan. Kenapa Dola malah begitu senang berpesta dengan cahaya mereka?
Dola membalas dengan nyeleneh, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Kami para iblis memang begitu adanya om. Kami para iblis yang lahir untuk kekacauan. Tiba-tiba Dola menggunakan sihirnya untuk menusuk raja dengan tangannya. Bahkan tangannya sampai nembus dan memberikan luka donat pada raja. Lagi-lagi raja terkena serangan saat dia lengah. Raja Sedala baru sadar ternyata Dola menaruh portal sihir di dalam tubuhnya. Dan tangan yang menyerang raja adalah tangan Dola yang telah dia potong tadi. Dola pun menegaskan itulah yang membuat Amaron memilihnya sebagai anak buahnya, karena dia sangat cerdik dan juga licik. Lalu Raja Sedala melapisi tangannya dengan energi dan sepertinya dia ingin melakukan sesuatu. Energi itu dia tunjukkan bukan untuk menyerang Dola, melainkan untuk penyembuhan. Dan benar aja Raja Sedala menaruh energi itu pada luka di tubuhnya. Dia pun nampak menahan sakit tapi dia terus melakukannya. Sedangkan Dola yang lihatnya tentu sangat terkejut. Dia sangat penasaran apakah Raja Sedala tidak merasakan sakit. Nampak Raja telah berhasil melakukannya. Dia telah menutup luka donat dengan energinya. Tapi dia juga nampak seperti sedang kehilangan kesadarannya. Dola yang lihat itu tentu makin penasaran dengan apa yang terjadi kepadanya. Raja Sedala teringat lagi dengan kilas balik ketika Vegeta mengajaknya untuk bersalaman. Dan dia merasa kini waktunya sudah tiba untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Setelah itu Raja langsung ngeden sekuat tenaga untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Bahkan dia menunjukkan senyuman Pepsoden untuk mengisyaratkan inilah pertempuran terakhirnya. Dola yang lihat itu makin dibuat melongo dan gak habis pikir Raja Sedala masih bisa bertarung. Lalu Raja seperti terhubung dengan sesuatu dan dia pun berteriak dengan keras. Raja Sedala kembali menggunakan Super Saiyan-nya yang entah sekarang dia menggunakan Super Saiyan apa. Apakah dia menggunakan Super Saiyan yang dulu pernah dia ceritakan ketika mengamuk seperti Broly? Sementara itu Salaga pun mendapatkan serangan yang telak dari Pepino. Salaga menerima tornado di bagian pipi dan tubuhnya. Yang hal itu buat Salaga nggak bisa bergerak. Nampak Pepino pun kini sedang bersemangat yang sepertinya teknologi yang dia miliki sukses melampaui kekuatan para Saiyan yang seperti sangat dia idam-idamkan. Meski begitu Salaga bangkit lagi dengan tersenyum. Dia bertanya bagaimana Pepino bisa menimbulkan begitu banyak kerusakan ketika dia hampir tidak merasakan ki yang mengancam darinya. Salaga pun mengejek Pepino sebagai Saiyan yang terkutuk. Pepino membalas dia merasa bukanlah berasal dari bangsa Saiyan ataupun Tapel, tapi dia hanyalah anak kecil dari planet Sadala. Salaga pun menghentikan ucapan bodohnya dan minta Pepino untuk melanjutkan pertarungan. Pepino pun kembali menggunakan serangan tornado dan maju dengan percaya diri. Tapi tiba-tiba Salaga balik menusuk tubuhnya sebelum Pepino dapat menyadari serangan Salaga. Pepino lagi-lagi mendapat luka donat. Kenapa banyak donat sih di cerita ini? Namun ternyata Pepino juga dapat membaca trik yang Salaga gunakan. Pepino yang asli muncul di belakangnya dan bersiap untuk melancarkan tornado seriusnya. Tanpa ragu dia pun langsung menghajar Salaga dengan keras hingga tubuhnya mental sangat jauh, bahkan sampai menghancurkan tembok-tembok gedung laboratorium. Pepino sangat penasaran apakah serangannya ini berhasil. Tapi seperti sebelumnya Salaga masih selamat dan menunjukkan senyuman yang meremehkan. Saat ini Pepino pun ada dua karena dia menggunakan klon hologram dari teknologinya. Salaga pun sudah menyangka itu, namun sangat penasaran teknologi itu mengeluarkan panas dan juga bau. Jadi Salaga pun bertanya apa yang terjadi pada teknologinya. Pepino membalas Salaga tampaknya sangat mencampuri urusannya, padahal dia adalah seorang penyihir. Salaga berkata dia yakin dirinya akan banyak belajar dari Pepino. Meski Pepino dapat menduplikasi dirinya sendiri sebanyak yang dia suka, tapi mayatnya lah yang akan berakhir di lantai. Tiba-tiba dengan dua klon itu Pepino langsung menyerang Salaga dengan ganas. Salaga nggak dapat menghindar, bahkan dia sampai memuntahkan sedikit darah. Dua Pepino menunjukkan muka yang serius dan akan membungkam kesombongannya. Setelah mendapat serangan itu Salaga langsung mengelap darahnya. Dan dia akhirnya mengerti teknik Pepino memberikan kerusakan yang tidak sedikit kepadanya. Tapi untuk semua ciri fisiknya yang lain seperti kecepatan, stamina, dan bahkan kelincahan masihlah sama. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengcounter habis serangan Pepino. Salaga menegaskan agar Pepino mengerti kalau akhirnya semua ini tidak ada gunanya. Pepino pun sangat terkejut kekuatan tornadonya bahkan belum mencapai kecepatan penuh. Dan Salaga berkata yang dia perlukan sekarang hanyalah satu pukulan untuk menghabisinya. Lalu Salaga pun terbang ke udara dan dia bersiap menggunakan serangan full power untuk membunuh Pepino.
Melihatnya tentu buat Pepino kaget dan tekanan ini sangat luar binasa. Salaga melapisi tinjunya dengan energi kegelapan yang sangat kental. Setelah itu barulah dia melancarkan serangan cepatnya yang menghantam Pepino dengan sangat ganas. Lagi-lagi laser itu menembus tubuhnya hingga membuat perutnya bolong seperti donat. Pepino yang udah nggak berdaya, tubuhnya langsung terjatuh di lantai. Tidak seperti sebelumnya, kali ini dia sontak kehilangan kesadarannya. Meski begitu, teknologi miliknya kembali memulihkan kondisi Pepino hingga dia bisa sadar lagi. Pepino sangat tidak menyangka dan penasaran teknik apa yang dipakai Salaga. Salaga menjelaskan dia menggunakan pukulan anti ruang dan menyebutnya sebagai trik sihir tingkat tinggi. Seperti apa yang mungkin sudah Pepino ketahui, hal ini terdiri dari kemampuan untuk mengenai rintangan apapun yang paling dekat. Dan itu sangat pas dengan arah tembakannya. Juga tidak lagi memperhitungkan jarak di antara keduanya. Hasilnya adalah dampak instan meski beberapa pun jarak mereka. Pepino tentu sangat kesal mendengar itu dan dia sangat tidak menyangka bisa selengah ini. Salaga menanyakan, jadi apakah Pepino sudah siap untuk ronde kedua? Dia akan mencincang tubuh Pepino sampai hancur. Setelah itu, Salaga pun kembali melancarkan teknik seperti sebelumnya yang mengarah cepat pada Pepino. Tubuh Pepino langsung tersayat oleh serangan itu dan dia hanya diam saja menahan gempurannya. Tubuhnya sampai mengeluarkan asap dan perlahan akan segera jatuh. Di saat Pepino akan jatuh, Salaga kembali bergerak untuk mengakhiri pertarungan ini. Dia akan membunuh Pepino untuk menjelaskan bahwa dirinya lah yang paling kuat. Salaga bilang ini adalah serangan terakhir untuk puncak pertunjukan mereka. Tapi tiba-tiba sebelum Salaga mencapai Pepino, dia lebih dulu diserang oleh seseorang. Salaga nggak bisa melakukan apapun dan tubuhnya terpental menghantam tembok. Di dalam asap yang tebal, Salaga menunjukkan muka yang kesal. Nampak dia pun sambil memandangi siapa yang datang tersebut. Setelah tahu siapa yang menyerangnya, Salaga menegaskan dia sangat senang karena mereka telah kembali. Dan katanya itu membuat pekerjaannya sekarang jauh lebih mudah. Ternyata yang datang adalah Chaba, Caulifla dan Panel yang beruntungnya Pepino masih terselamatkan. Nampak Caulifla pun seperti menggunakan Super Saiyan 3 yang bisa kita lihat dari panjang rambutnya sekarang. Wow, sepertinya para Saiyan ini telah mendapatkan peningkatan kekuatan masing-masing. Mereka mengatakan Salaga sudah cukup menyakiti orang-orang. Dan mari mereka selesaikan ini sekarang juga. Caulifla menambahkan dia tidak ingin bergaul dengan pria seperti Salaga. Jadi inilah puncak pertarungan mereka. Tapi karena manganya baru sampai sini, jadi cerita pun akan kita tunda dulu ya. Dan rilis lagi pada tanggal 25 Oktober 2023. Sampai jumpa lagi. YPB Movie, channelnya anime masa kini.